Musa. Nabi Musa mereka dari kalangan Bani Israil. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud juga dari kalangan Bani Israil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga dari kalangan Bani Israil. Sehingga ketika diberitakan untuk iman kepada Al-Quran, mereka tidak mau mengimani Al-Quran dengan alasan Al-Quran tidak diturunkan kepada kalangan Bani Israil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk berkumpul di majelis yang barokah ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat jamaah Majelis Zikir Insan Kamil yang saya muliakan, pada malam hari ini kita bersama-sama belajar sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Wa idza, dan apabila, qila, telah dikatakan, lahum, kepada mereka, aminu, berimanlah kalian semua, bima, terhadap apa, anzalallahu, yang telah diturunkan oleh Allah. Yang dimaksud di sini adalah kitab Al-Quran. Qalu, mereka menjawab, nu'minu, kami hanya akan beriman, bima, dengan apa, unzila, yang telah diturunkan, alaina, kepada kami. Wa yakfuruna, dan mereka mengingkari, bima waro'ahu, dengan apa yang turun sesudahnya. Jadi maksudnya mereka itu hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu Taurat dan Injil, dan mereka mengingkari dengan kitab yang diturunkan sesudah Taurat dan Injil, yaitu Al-Quran. Wa huwal haqqu, padahal Al-Quran itu adalah kitab yang hak, kitab yang benar. Musaddiqan lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang bersama kalian. Maksudnya yang membenarkan isi dari Taurat dan Injil. Qul, katakan kepada mereka, falima taqtuluna, mengapa kalian semua membunuh anbiya Allahi, para nabi-nabi Allah, min qablu, pada masa yang terdahulu, in kuntum mu'minin, jikalau kalian memang benar-benar orang yang beriman. Kita langsung lanjutkan kepada tafsirnya. Ayat ini diawali dengan kalimat wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka,
makna mereka dalam ayat mereka dhamirnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Sekadima orang Yahudi mereka dikhususkan kepada mereka dari kalangan ahli kitab. Jadi orang Yahudi mereka macam-macam pada sarang orang Islam. Orang Islam mereka beda awam, beda alim. Nah, orang alim dalam lingkungan orang Yahudi, khususnya alim tentang kitab Taurat, ini disebut dengan ahlul kitab. Jadi mereka ini memahami isi Taurat, bahkan sangat-sangat memahami isinya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, yang dimaksud adalah orang Yahudi, yakni orang-orang dari kalangan ahli kitab. Aminu bima anzalallah, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Yang dimaksud ini tidak hanya iman kepada Al-Quran, tetapi juga iman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, makna iman mereka setong para caje, dua, mengikuti. Jadi mempercayai dan mengikuti. Banyak orang Islam yang dia percaya kepada ajaran agamanya, dia percaya kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia tidak mengikuti ajarannya. Semua umat Islam yang sholat maupun yang tidak sholat, ini semuanya percaya kalau Allah itu ada, percaya kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi tidak semua yang percaya mau sholat. Begitu juga ketika bulan Ramadan, umat Islam mereka percaya bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa, percaya kepada Nabi Muhammad SAW, dan tahu serta percaya kalau perintah melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu memang datangnya dari Allah, tapi mereka hanya cukup modal percaya, tidak mengerjakan. Jadi makna aminu itu maksudnya berimanlah kalian semua. Iman ini satu, sungguh-sungguh percaya. Nah, pengaplikasian dari percaya itu adalah dengan mengikuti, mengerjakan dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Qalu, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Maksudnya cukup bagi kami beriman kepada kitab Taurat dan Injil yang diturunkan kepada kami, dan kami tidak mengakui selain itu. Di dalam surat Al-Baqarah ini sudah berulang-ulang kita mengkaji bahwa orang Yahudi itu di dalam kitab Taurat dan Injilnya melalui para nabi dan rasulnya telah diinformasikan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka itu saking kepinginnya berjumpa dengan Rasulullah, setelah diteliti tentang ciri-cirinya, tempat lahirnya, di mana hijrahnya, dan di mana akan dimakamkan. Nah, mereka itu saking kepinginnya berjumpa dengan Rasulullah, sebagian dari mereka ada yang sampai hijrah, berkelana, mengembara untuk mencari tempat yang disebutkan di dalam kitab mereka, sehingga akhirnya mereka sampai di satu lokasi yang namanya Yathrib, yang kelak akan berubah nama menjadi Madinah. Nah, orang Yahudi mereka ngenengin Madinah, kemudian membangun peradaban kehidupan di Madinah, beranak pinak di sana. Akhirnya terbentuklah Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir. Nah, sambil ada Rasulullah, menanti kedatangan Rasulullah, mereka ini setiap hari berdakwah kepada penduduk setempat, yang mana penduduk setempat ini orang Arab asli, bangsa Arab yang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj, yang mana mereka ini kepercayaannya adalah menyembah berhala. Jadi Yahudi mereka nyembah Allah, orang Arab zaman lambat mereka nyembah berhala, nyembah patung. Nah, ini berdakwah
diceritakan tentang keesaan Allah, diceritakan tentang akan datang Nabi di akhir zaman. Bahkan saking mereka itu percaya kalau Nabi di akhir zaman ini membawa keselamatan, saben orang ini mesti bertawassul menggunakan nama Nabi Muhammad. Dan setiap bertawassul menggunakan nama Nabi Muhammad, mereka ini diberikan kemenangan oleh Allah. Jadi orang Yahudi mereka lambe mon perang atawassul sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena aneh menceman semakin beda orang Islam mempermasalahkan bacaan sholawat kepada Rasulullah. Sementara orang Yahudi zaman dahulu Rasulullahnya belum datang sudah bersolawat kepada Rasulullah. Loh, ini ada orang Islam mengaku umatnya Nabi Muhammad tapi menyalahkan orang semacam sholawat. Mereka orang Islam tak pakai geles karena tanda baca sholawat. Sudah tidak mau baca sholawat, menyalahkan orang yang membaca sholawat. Nah, ini diceritakan begitu detailnya. Mereka sangat menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad. Nah, celakanya ketika Nabi Muhammad SAW benar-benar telah hadir di tengah mereka, justru mereka adalah orang yang pertama kali menentang Rasulullah. Apa menolak Rasulullah? Alasan yang paling utama adalah mereka ini berharap teror Nabi akhir zaman mereka adalah dari kalangan Bani Israel. Karena mulai dari zaman Nabi Yakub, bahkan dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa, tidak ada satu nabi pun yang diutus di muka bumi ini kecuali dari kalangan Bani Israel. Dan itu terus menerus susul menyusul sambung menyambung, mulai dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa. Nabi Musa ada Nabi Harun. Nabi Harun wafat 2 tahun sebelum Nabi Musa. Setelah Nabi Musa dilanjutkan dengan Nabi Yusha bin Nun. Setelah Nabi Yusha ada Nabi Sam'un, ada Nabi Ilyas, ada Nabi Ilyasa, ada Nabi Dawud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya. Banyak Nabi, bahkan disebutkan jumlahnya ribuan orang. Dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa, para Nabi dan Rasul ini tidak pernah terputus. Ketika satu Nabi pergi, maka akan datang Nabi yang lain di tengah-tengah mereka. Nah, setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke atas langit, terjadi kekosongan Nabi. Jadi setelah Nabi Isa mereka ke atas langit, tidak ada satu Nabi dan Rasul, sehingga mereka ini menanti-nantikan Nabi yang akan hadir. Nah, mereka ini ngarep karena Bani Israel ini sudah terbiasa bahwa Nabi itu selalu datang dari kalangan mereka, mengharap bahwa Nabi yang paling terakhir ini juga berasal dari kalangan mereka. Makanya di ayat yang sebelumnya diterangkan, setiap mereka berperang dengan bangsa Arab, mereka itu selalu mengatakan bahwa saya bertawassul menggunakan nama Nabi Muhammad. Nanti ketika Nabi Muhammad turun, maka Nabi Muhammad bersama kita akan bersama-sama memerangi kalian, menghukum kalian, dan membunuh kalian. Nah, tapi celakanya ketika Nabi Muhammad oleh Allah ditakdirkan bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab, justru mereka adalah orang yang pertama kali ingkar kepada Rasulullah. Ketika dikatakan aminu, berimanlah kalian, maka dalam ayat-ayat diterangkan, saya percaya bahwa Muhammad ini adalah nabi, tapi bukan nabinya saya. Muhammad ini adalah nabinya orang Arab. Nah, ini pengingkaran-pengingkaran yang biasa mereka lakukan. Nah, ketika diperintahkan untuk iman atau percaya kepada Al-Quran, yang dulunya mereka meyakini bahwa Rasulullah ini akan hadir dengan Al-Qurannya, ketika Al-Qurannya sudah ada, mereka justru menolak. Dan ketika diperintahkan untuk beriman, mereka menjawab, kami ini hanya iman kepada kitab yang diturunkan kepada kami. Saya itu cuma mau iman kepada kitab yang diturunkan kepada nabi yang berasal dari kalangan saya, yaitu dari kalangan Bani Israel. Seperti kita ketahui, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa.
Nabi Musa neka dari kalangan Bani Israil. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud juga dari kalangan Bani Israil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa juga dari kalangan Bani Israil. Sehingga ketika diperintahkan untuk iman kepada Al-Quran, mereka tidak mau mengimani Al-Quran dengan alasan Al-Quran tidak diturunkan kepada kalangan Bani Israil. Wa yakfuruna bima wara'ahu, mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudah Taurat dan Injil. Jadi mereka ini iman kepada Taurat dan Injil tapi menolak Al-Quran. Padahal di dalam kitabnya diterangkan bahwa akan datang Nabi yang membawa Al-Quran. Jadi yakni sesudah kitab Taurat, Zabur dan Injil akan datang kitab Al-Quran. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal Al-Quran itu adalah kitab yang hak. Apa itu makna hak? Hak itu benar, benar yang tidak ada keraguan atau kecacatan sedikit pun. Itu namanya hak. Al-Quran adalah kitab yang hak, artinya kitab yang tidak ada keraguan atau kecacatan sedikit pun di dalamnya. Musaddiqan lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi Al-Quran ini secara tegas, sementara orang Yahudi mengingkari isi dari Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Al-Quran membenarkan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat ke-2, semuanya hafal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab. Nah, ini sudah dibahas di kajian tafsir awal-awal. Kenapa Al-Quran di surat Al-Baqarah ini kok menyebutkan dzalikal kitab, bukan dzalikal Quran? Kalau dibuka di Quran terjemahan itu kan dzalikal kitab, itu artinya inilah Al-Quran. Loh, kenapa kok tidak pakai bahasa dzalikal Quran sekalian? Kenapa kok pakai bahasa dzalikal kitab? Maksudnya adalah kata Alkitab disebutkan oleh Allah sebagai penegasan bahwa Al-Quran membenarkan semua isi yang ada di dalam kitab yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ditegaskan lagi di ayat yang berikutnya, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi diperintahkan untuk iman kepada apa yang diperintahkan kepada kamu, hai Muhammad, maksudnya Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni mereka mengetahui bahwa kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perkara yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi sesungguhnya orang Yahudi ini oning bahwa Al-Quran mereka hak. Orang Yahudi mereka oning bahwa Rasulullah mereka hak. Kenapa? Karena sebelum orang Arab tahu, mereka sudah tahu duluan. Bahkan yang ngajari orang Arab itu orang Yahudi. Saya marahin orang Arab soal masalah Nabi Muhammad dan Al-Quran, mereka orang Yahudi ketika Nabi Muhammad dan Al-Qurannya belum datang. Nah, tapi ketika sungguh-sungguh benar-benar datang, walaupun hatinya tahu bahwa ini benar, lisannya mengingkari kebenaran yang ada. Nah, ini zaman sekarang mulai muncul orang-orang seperti ini. Banyak orang yang tahu, banyak orang yang paham tentang kebenaran, tetapi dia menyembunyikan kebenaran untuk kepentingan pribadinya sendiri, menyembunyikan kebenaran untuk keuntungan dirinya sendiri, sehingga ayat dibolak-balik, diotak-atik, disesuaikan dengan keinginannya sendiri. Lafaz musaddiqan dibaca nasab karena berkedudukan menjadi hal,
yaitu keterangan keadaan. Jadi kalau belajar ilmu alam mereka, dalam ilmu nahwu mereka, orang kalau menguasai ilmu nahwu bisa baca gundulan. Bening perusahaan gula sekundul. Bisa baca gundulan. Nah, di situ akan tahu kapan dibaca rofa atau dhamma, kapan dibaca nasab atau fathah, kapan dibaca jer atau kasroh, kapan dibaca jazm atau sukun. Nah, perubahan harokat ini bisa merubah makna dan maksud yang ada di dalam kata tersebut. Nah, ini kalau dikaji langsung boleh kan? Hanya berubah harokat itu maknanya sudah berbeda. Bahkan kadang-kadang hanya berubah tanda baca pakai tasdid atau tidak, itu sudah beda maknanya. Kemudian dibaca panjang atau pendek, maknanya sudah melenceng jauh. Makanya orang kalau kepingin baca kitab, ingin ngajar tentang kitab, itu harus betul-betul menguasai ilmu alat supaya tidak keliru di dalam menafsirkan setiap bacaan yang ada di dalam kitab tersebut. Jadi yang dimaksud musaddifan dibaca nasab karena berkedudukan menjadi hal, yaitu keterangan keadaan, yakni keadaan Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni kitab Taurat dan Injil yang dipegang oleh mereka. Jadi keadaan Al-Quran, adanya Al-Quran itu bertujuan adalah untuk membenarkan isi Taurat dan Injil. Tentunya Taurat dan Injil bukan yang sekarang, karena Taurat dan Injil yang sekarang sudah berbeda dengan Taurat dan Injil yang ada pada zaman Nabi pada zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi isi Taurat dan Injil itu sudah diotak-atik. Ini kan sudah kita kaji bersama di surat Al-Baqarah ayat ke-79, yaitu wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri kemudian mengatakan ini dari Allah untuk dijual dengan harga yang murah. Jadi Al-Quran ini membenarkan kitab sebelumnya, maksudnya kitab yang belum diotak-atik oleh tangannya orang-orang yang punya kepentingan. Dengan demikian, di dalam kalimat ini terkandung hujjah yang membantah pengakuan mereka seperti yang dijelaskan oleh firman Allah yang lainnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Jadi kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana atau seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dalam pendapat ulama tafsir, ada yang mengatakan kama ya'rifuna abna'ahum, itu maksudnya mereka itu mengenal Nabi Muhammad lebih kenal daripada kenal pada anaknya sendiri. Jadi mereka sebagai orang tua kenal Nabi Muhammad itu melebihi kenalnya kepada anaknya sendiri. Loh, kok bisa? Mon orang tua di anak, orang tua mereka kan belum tentu bisa nebak anak mereka bakal jujur dan lecek. Buktinya berapa banyak orang tua bisa dibohongi. Kan banyak orang tua bisa ecok-ecok sama anak kan. Banyak orang tua sebut ecok-ecok di anak-anak. Artinya belum tentu orang tua ini kenal sama anaknya, karena buktinya orang tua bisa dibohongi oleh anaknya. Tapi informasi tentang kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini datangnya dari Allah. Taurat ini kan datangnya dari Allah, Injil datangnya dari Allah. Mustahil Taurat dan Injil ini berbohong tentang ciri-ciri Nabi Muhammad. Sehingga mereka saking kenal dan hafalnya, saking hafalnya isinya Taurat dan Injil,
hafal tentang ciri-ciri Nabi Muhammad, maka ulama mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maksudnya mereka lebih kenal, lebih percaya, lebih yakin tentang informasi kedatangan Nabi Muhammad ketimbang percaya terhadap anaknya sendiri, ketimbang kenal terhadap anaknya sendiri. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falima taquluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin." Mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kalian orang-orang yang beriman? Yakni jika kalian benar dalam pengakuan kalian yang menyatakan bahwa kalian beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kalian, mengapa kalian membunuh para nabi yang datang kepada kalian dengan membawa apa yang membenarkan yang ada di tangan kalian? Maksudnya gini, gempana maksudnya. Kan dalam Al-Quran mereka yang terangaki bahwa orang Yahudi ini diperintahkan berimanlah kalian kepada Al-Quran. Nah, orang Yahudi mereka menolak, menentang dengan jawaban, kami itu hanya mau beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab yang diturunkan kepada diri kami. Artinya saya itu tidak mau percaya kepada Al-Quran karena Al-Quran bukan yang diturunkan kepada bangsa saya. Tapi kalau Taurat dan Injil itu diturunkan kepada bangsa saya. Maka ditegur, dicibir oleh Allah, "Qul falima taqtuluna anbiya Allah." Katakan kepada mereka, lah kalau kamu percaya kepada Taurat dan Injil, kan di dalam Taurat dan Injil itu diterangkan untuk taat kepada Nabi dan Rasul. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ati'ullah wa ati'ur Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ajaran ini juga ada di kitab sebelum Al-Quran. Jadi para Nabi Allah itu pasti akan mengajarkan ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kitabmu mengatakan suruh taat kepada Rasul, suruh taat kepada Nabi, falima taqtuluna anbiya Allah. Terus kamu ini kenapa kok membunuh nabi-nabinya Allah? Kamu menolak percaya kepada Al-Quran dengan alasan Al-Quran tidak diturunkan ke golonganmu, ke bangsamu. Kamu lebih percaya kepada Taurat dan Injil karena alasannya Taurat dan Injil diturunkan kepada bangsamu. Nah, ketika kamu mengatakan percaya kepada Taurat dan Injil, sementara di dalam Taurat dan Injil diperintahkan untuk taat kepada Nabi dan Rasul, kenapa kok malah nabinya dibunuh? Jadi ini ilmu balaghah yang luar biasa, di mana bagi orang saya lecek dibuktikan kebohongannya dengan ucapannya sendiri. Jadi kalau ketemu orang saya sebut lecek, mereka paling gampang, tidak usah berusaha mendebat atau mengalahkan apa yang dia ucapkan. Cukup buktikan kebohongan itu dari lisan yang dia ucapkan sendiri. Gak usah cari alasan-alasan yang lain untuk mengalahkan kebohongannya. Ketika dia mengatakan, saya ini percaya dengan Taurat dan Injil, tapi saya tidak percaya dengan Al-Quran. Loh, kamu kalau percaya dengan Taurat dan Injil, terus kenapa kamu bunuh para Nabi dan Rasul? Padahal Taurat dan Injil melarang kamu untuk membunuh para Nabi dan Rasul. Kalian diperintahkan agar memutuskan hukum berdasarkan kitab Taurat itu dan tidak boleh mengubahnya. Padahal kalian mengetahui bahwa para nabi tersebut benar. Jadi bangsa Israel itu dari zaman lambat, mulai dari zamannya Nabi Yakub, mereka itu sudah tahu bahwa para nabi dan rasul itu benar. Nabi Yakub ini kan punya anak 12. Loh, anak-anaknya ini tahu kalau Nabi Yakub ini benar, bapaknya itu benar. Dan kebenaran itu nyata, bahwa ketika kenabian dari Nabi Ishak diwariskan kepada Nabi Yakub, dan ada tanda-tanda akan diwariskan kepada Nabi Yusuf melalui mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf, para saudara-saudaranya ini iri dengki dengan apa yang didapat oleh Nabi Yusuf, sehingga muncullah ide untuk mencelakakan Nabi Yusuf yang tadinya berencana mau dibunuh, enak
akhirnya dibuang ke sumur. Dan itu berulang terus. Jadi Bani Israil ini tahu kalau nabinya betul, tapi mereka itu berusaha untuk membunuh para nabi dan rasulnya. Tetapi ternyata kalian membunuh mereka karena satu, ada rasa dengki, dua, ingkar, tiga, takabur terhadap utusan-utusan Allah. Jadi Yahudi ini tiga, karakternya ini tiga, hati-hati. Kalau ada umat Islam punya sifat tiga ini norok lampana Yahudi. Setong, dengki. Apa makna dengki? Maknanya dengki itu apa? Jadi iri, ada level paling rendah namanya iri. Di atasnya iri itu dengki. Bedanya iri dan dengki itu apa? Kalau iri, ada orang lain mendapatkan nikmat, dia ingin mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang lain. Itu namanya iri. Umpama tetangga menaik kulkas, pas entian teron di kulkas anyar, mereka namanya iri. Nah, iri ini bisa positif, bisa negatif. Iri itu bisa bagus, bisa jelek. Kalau misalkan tetangga beli kulkas terus iri, nah rasa iri ini kemudian diaplikasikan, dijalankan dengan semangat bekerja supaya punya uang bisa beli kulkas juga, nah mereka iri serebur. Irinya itu bagus. Umpama anaknya tetangga Al-Quran khatam, pas empian di anak kita khatam, iri. Nah irinya ini kemudian dijalankan dengan anaknya sendiri mengaji sampai akhirnya anaknya bisa khatam juga, maka irinya iri yang bagus. Nah, iri yang jelek itu gimana? Iri yang jelek ini naik ke level yang berikutnya, namanya dengki. Iri yang jelek itu adalah ketika dia ingin dengan sesuatu yang didapatkan oleh orang lain, kemudian dia merencanakan keburukan terhadap orang yang mendapatkan nikmat, maka itu namanya dengki. Tetangga melek sepeda motor anyar, empian kita ini sepeda motor anyar. Nah kemudian muncul rasa iri pas rencana deki mon orang ngatendung bala sengaman ekoposen umpama. Nah itu namanya dengki. Jadi merencanakan kejelekan setelah muncul rasa iri itu namanya dengki. Nah orang dengki ini biasanya tipenya SMS. Oni ke SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini orang model begini ini, satu cepat dapat musuh, dua cepat mati. Kenapa? Setiap orang lain senang dia susah. Kita disebut. Nah tapi di antara semua itu yang paling bagus itu adalah irilah terhadap urusan-urusan yang bersifat ukhrawi, jauhi sifat iri hati yang bersifat duniawi. Ada orang rajin puasa Senin Kamis, nah kita harus iri. Orang itu biasa puasa Senin Kamis, kok saya tidak bisa. Ada orang sedekahnya banyak, harus iri. Kok saya masih cencer, masih medit. Sementara tetangga saya yang lebih melarat dari saya, yang secara ekonomi di bawah saya, lebih dermawan daripada saya, itu harus iri. Tapi kalau untuk urusan kulkas, sepeda motor, gelang, kalung, mobil, tidak usah iri. Kenapa? Karena semua yang urusan duniawi itu tidak ada yang kekal. Ayo coba tahun 90-an orang punya panter kan soge. Tahun 90-an orang yang di panter soge. Coba sekarang orang punya panter biasa. Kenapa? Karena harta sudah termakan oleh zaman. Jadi jangan pernah tertipu dengan urusan duniawi, karena urusan duniawi itu membuat hati ini jadi sakit. Akhirnya lama-lama merencanakan hal-hal yang tidak baik karena selalu tergoda urusan duniawi. Nah kemudian yang kedua, ingkar. Apa makna ingkar itu? Tadi kan dengki 1, 2, ingkar. Apa makna ingkar? Ingkar itu adalah
dia itu tahu tentang kebenaran tetapi dia menyalahkan kebenaran tersebut. Itu namanya ingkar. Seseorang yang suka menolak kebenaran maka dia adalah orang yang ingkar. Fitrahnya manusia tahu bahwa Allah itu pasti satu, Tuhan itu pasti satu. Tapi karena berbagai macam pelajaran yang didapat, doktrin yang didapat, dia mengingkari tentang keesaan Allah. Jadi hatinya tahu bahwa ini benar, tetapi dia berusaha menolak kebenaran yang dia ketahui. Itu namanya ingkar. Yang ketiga, takabur. Apa makna takabur? Takabur itu sombong, merasa dirinya lebih besar daripada yang lainnya. Nah, di dalam sebuah hadis diterangkan, mereka saya sombong kayak ngaji. Yang takabur dengarkan. Di dalam sebuah hadis diterangkan, deki orang saya sombong mereka ketika hari kiamat, hari kebangkitan, itu akan dibangkitkan oleh Allah. Bentuk badan orangnya, ukuran badannya, mereka enak bilis yang paling kami. Jadi dibangkitkan pada hari kiamat nanti, ukuran badannya enak bilis yang paling kami. Semut yang paling kecil, tapi rupanya masih berbentuk manusia. Sehingga semua benda yang ada itu berada di atas kepalanya. Belikel. Yang betul apa? Belikel, ya. Kerikil itu besar atau kecil? Kecil, kan? Jadi orang saya sombong di hari kebangkitan akan dibangkitkan sama seperti bilis yang paling kami. Sehingga kerikil yang kecil itu akan ada di atas kepalanya. Nah, kok enak kan? Nah, apakah sampai di situ? Belum. Setelah dibangkitkan paling kecil, bentuknya ukurannya seperti semut yang paling kecil, nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah penjara di neraka jahanam. Masuk ke pintunya neraka jahanam saja itu sudah luar biasa menyiksa. Dalam hadis diterangkan ada kerikil atau batu dari neraka jahanam. Kaki ini nginjak kerikil itu, otak mereka langsung ngawal. Saking panasnya batu kerikil ini. Nah, ini dimasukkan ke dalam penjaranya. Nah, setelah itu, setelah masuk di dalam penjaranya, orang yang takabur itu akan dikasih minuman. Minumannya dari mana? Orang di neraka itu siksaannya macam-macam. Salah satu siksaannya adalah digiling. Jadi orang neraka itu ada yang digiling, diperes, itu nanti keluar keringat, darah, nanah, dan kotoran. Nah, hasil kerasan penduduk neraka ini diminumkan kepada orang yang sombong. Jadi terus jadi yang sombong. Tidak ada kemuliaannya sedikit pun ketika dia sombong. Tetangga itu bukan malah senang, tapi cermat orang saya sombong. Apa yang mau dibanggakan dengan harta yang dimiliki, pangkat yang dimiliki, semuanya itu sifatnya hanya sempurna. Nah, ini sama dengan surat Al-Baqarah yang ke-87, ada ayat yang berbunyi, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian menyombong, maka beberapa orang di antara rasul-rasul itu kalian dustakan, dan beberapa orang yang lain dari mereka kalian bunuh. Ini juga terjadi zaman sekarang. Jadi orang mereka mau ngaji, benih niat aja untuk urusan sekunder, tapi ngaji itu tujuannya hanya untuk menyenangkan telinganya saja. Coba mon jeng kiai lebih gerus kiai saya bener apa kiai saya lucu? Saya lucu, padahal yang lucu belum tentu bener. Ketika seorang kiai menyampaikan tentang bab riba, biasanya saya orang mau budu akibat saya cermat, mangkel.
Ketika menceritakan tentang tak oleh lecehkan, saya lecehkan mangkel. Ketika menceritakan tentang masalah pejabat tidak boleh korupsi, pejabat cermat ke kiai mereka. Jadi milih-milih kiai, nyari kiai yang sekiranya secara pembahasan itu tidak mengganggu kesenangannya. Nah ini namanya bimalata wa anfusukum mustakbartum. Tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia menyombongkan dirinya dengan mencari-cari kesalahan dari guru yang mengajarkan agama. Jadi jangan milih-milih guru. Selama yang disampaikan itu benar, ikuti, dengarkan. Karena kadang-kadang yang benar itu membuat kita tidak nyaman, tapi yang benar itu ibaratkan seperti jamu. Jamu itu walaupun pahit ada manfaatnya. Tapi kalau pujian, tidak semua pujian itu bagus. Bisa jadi pujian itu sifatnya seperti gula. Kebanyakan gula bisa-bisa kencing manis. Jadi jangan terlalu senang dengan pujian, tapi senanglah dengan nasihat dan peringatan. As-Sa'di mengatakan sehubungan dengan ayat berikut bahwa Allah mencela perbuatan mereka melalui firman-Nya, "Qul falima taqtuluna anbiya Allah?" "Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin." Katakanlah, mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kalian orang-orang yang beriman. Menurut Abu Ja'far Ibnu Jarir, makna ayat ini adalah seperti berikut. Katakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang Yahudi Bani Israel, bila telah kamu katakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, lalu mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Katakan, mengapa kalian membunuh para nabi, hai orang-orang Yahudi, jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian membunuh mereka melalui Alkitab, yaitu Taurat, yang diturunkan kepada kalian. Bahkan kitab kalian memerintahkan kepada kalian untuk mengikuti para nabi, taat dan percaya kepada mereka. Jadi kalimat ayat ini mengandung makna pendustaan dari Allah terhadap perkataan mereka orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwa mereka hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, sekaligus sebagai celaan terhadap sikap mereka yang demikian itu. Jadi Al-Quran ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sikapnya orang Yahudi yang suka menolak tentang kebenaran dan mengingkari isi Al-Quran dengan alasan mereka lebih percaya dengan kitab mereka sendiri, dicibir oleh Allah dengan menunjukkan perbuatan yang mereka lakukan, yang mana perbuatan itu tidak mencerminkan ketaatan mereka terhadap kitab mereka sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari sifat buruknya Bani Israel. Jangan sampai kita hanya pandai berbicara, hanya pandai menyalahkan orang lain, seolah-olah dirinya paling benar, padahal ternyata orang yang merasa dirinya paling benar justru dia sudah berada di dalam posisi yang paling salah. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi gunakan ilmu yang dimiliki untuk semakin memperbaiki diri sendiri dan membenarkan orang yang sedang berada di dalam kesalahan supaya mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita semua dengan ayat yang kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa taat kepada Allah, tidak seperti Bani Israel yang enggan untuk mengikuti setiap perintah Allah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan di tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-91 ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita. Kita lanjutkan kepada sholawat, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan barokah sholawat yang kita baca menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, dan mudah-mudahan semua kesulitan-kesulitan kita diangkat oleh Allah, diberikan penyelesaian yang terbaik, dan barokah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW kita diselamatkan dari segala macam musibah dan malapetaka. Sekian, kita sama-sama membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad.
ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuqaddimuna biha as-sayyat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat iman dan Islam yang telah Kau berikan kepada kami. Berikanlah kepada kami rezeki yang barokah, rezeki yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan kepada kami, rezeki yang menjauhkan kami dari rezeki yang haram dan riba. Ya Allah, ya Tuhan kami, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan sakit, maka sembuhkanlah semua penyakitnya ya Allah. Jadikan setiap sakit yang diberikan menjadi terhapusnya semua dosa dan diangkat derajatnya di sisimu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami sadar bahwa setiap waktu yang kami lalui mendekatkan diri kami kepada jadwal kematian kami masing-masing. Jikalau seandainya telah tiba waktu ajal menjemput kami ya Allah, wafatkanlah kami di dalam keadaan yang terbaik, di dalam waktu yang terbaik, di dalam kondisi yang terbaik. Wafatkan kami dalam keadaan menjaga wudu, wafatkan kami di dalam keadaan menjaga sholat, wafatkan kami dalam keadaan membaca Al-Quran, wafatkan kami dalam keadaan menjaga ketaatan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ampunilah dosa yang kecil maupun besar yang telah kami lakukan, sengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, melalui majelismu yang mulia ini, jadikan siapapun yang hadir pada malam hari ini
keluar melalui majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa ya Allah. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jikalau seandainya ada di antara kami di masa yang lampau telah melakukan dosa-dosa besar, pernah syirik, pernah menyebutkan Engkau, pernah mencuri, pernah berzina, pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, pernah tidak amanah kepada istri dan anaknya, pernah zalim kepada istri dan anaknya, berani kepada suaminya, melalui majelismu yang mulia ini ya Allah. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jadikan kami semua keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Jikalau seandainya orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hatinya, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jikalau seandainya orang tua kami yang hadir pada malam hari ini ada yang sudah wafat, maka ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Terima semua kebaikannya. Jikalau ada di antara kami yang orang tuanya pada malam hari ini sedang mengalami siksa kubur ya Allah, melalui majelismu yang mulia ini, angkat siksa kubur kedua orang tua kami. Jadikan kuburan kedua orang tua kami menjadi raudhah min riyadil jinan, menjadi taman-taman surga. Kumpulkanlah orang tua kami di dalam surga-Mu ya Allah. Masukkan orang tua kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Kumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Kumpulkan kami juga kelak bersama kedua orang tua kami di surga ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini diuji dengan pasangan yang jauh darimu, malas ibadah kepadamu, durhaka kepada suaminya, zalim kepada istrinya, melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, berikanlah hidayah kepada pasangan kami, lembutkanlah hatinya, dan tabahkan kami di dalam menghadapi pasangan hidup kami. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini diuji dengan anak-anak yang durhaka, anak-anak yang berani kepada kedua orang tuanya, anak yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak-anak kami. Jadikan anak kami semua yang hadir pada malam hari ini anak yang solih dan solihah, anak yang bisa mengantarkan kami menuju surga-Mu ya Allah. Kami berdoa dan memohon hanya kepadamu. Kami yakin bahwa setiap doa yang kami panjatkan pasti akan Engkau kabulkan. Maka janganlah Engkau kecewakan semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami semua yang hadir pada malam hari ini dari segala macam musibah, mara bahaya. Panjangkan umur kami di dalam ketaatan, panjangkan umur kami di dalam kebaikan, panjangkan umur kami di dalam kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, untuk pengajian 2 minggu yang akan datang menunggu informasi selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala